Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sejenak untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini saya ingin memastikan apa ada yang nggak hadir pada pelajaran saya. Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, marilah kita memulai untuk pembelajaran hari ini dengan materi permutasi. Sebelum ke materi selanjutnya, kalian harus tahu dulu bagaimana hubungannya materi sebelum permutasi dengan permutasi. Jadi sebenarnya permutasi itu bisa menuntun kita untuk berpikir kreatif dan kritis dari peluang. Jadi penyusunan, misalkan munculnya sebuah, katakanlah membuat urutan dari sebuah lomba ya. Jadi bisa dalam penyusunan jadwal, misalkan dalam membuat jadwal kegiatan sehari-hari, atau kalian bisa mengambil contoh pada semisal untuk menata buku dalam rak. Jadi mungkin ada beberapa buku yang mau ditata di rak, sehingga ada beberapa cara yang bisa ditemukan di dalam menata buku dalam rak tersebut. Untuk lebih jelasnya, marilah ya dari kalian semuanya bisa melihat link di Google. Jadi link yang sudah saya tautkan di Word, silakan di copy kemudian dipastekan di Google. Jadi link yang nomor 2 ya. Jadi video tentang bagaimana untuk pemahaman materi simulasi pada awal pembelajaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah selesai untuk videonya ya? Kalau sudah, kalian ganti lagi dengan link berikutnya, yaitu link untuk menpannya ya. Jadi link menpannya itu link nomor 3. Silakan digantikan lagi ke Google-nya. Jadi copy terus dipastekan lagi. Nah itu. Sebelum ke materi berikutnya, saya sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Kalian diharapkan untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang tertera pada tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi kalau pengertian dari faktorial kemarin, misalnya kalau ada 2 faktorial, itu artinya apa? 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Jadi dihitung berapa hasilnya. Kemudian kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Lalu kalau 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sampai mungkin ada 100 faktorial, berarti 100 kali 99 kali 98 dan seterusnya. Sekarang kalau 0 faktorial itu hasilnya berapa? 1. Itu adalah konsep dasar untuk mempelajari materi permutasi. Silakan masing-masing segera mencari kelompoknya masing-masing. Dengan cepat segera
berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kemudian copy, pastekan di Halo semuanya, apakah kamu pernah memperhatikan plat nomor kendaraan yang kamu temui? Bagaimana ya plat nomor kamu bisa berbeda dengan temanmu? Bagaimana mengecek bahwa tidak ada nomor plat yang sama dari kendaraan yang berbeda? Nah, tahukah kamu kalau ternyata ada ilmu yang mempelajari susunan objek-objek, termasuk ilmu yang mempelajari bagaimana susunan angka pada plat nomor kendaraan dapat dibentuk? ya. Gimana sudah? Sudah. Kalau sudah berarti kita lanjutkan dari video tadi. Kalian akan mendapatkan beberapa kata atau kalimat yang perlu diketahui dari pemahaman permutasi. Di antaranya apa aja? Yang pertama adalah pengertian permutasi. Kemudian contoh apa? Contoh soal. Kemudian rumus yang digunakan untuk baik permutasi, itu permutasi dari n item ke n objek, r item ke n objek, atau permutasi yang sejenis, dan permutasi siklis. Apalagi kira-kira? Ya. Sekarang kalau sudah mengerti dari isi videonya, baik saya tunjukkan untuk main pan-nya di aplikasi Google-nya. Silakan dilihat untuk tautan Google-nya, aplikasi nomor 5. Kalian lihat lagi. Nah, jadi kita bisa membuat peta konsepnya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, jadi penerapannya, menghitungnya ya. Jadi menghitungnya pakai konsep yaitu faktorial. Jadi kalau faktorialnya belum bisa ya harus diperlancar sendiri. Dipakai konsep faktorial. Bisa ya untuk menghitung, menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan permutasinya? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, secara kelompok kalian kerjakan soal di LKPD yang Romawi 2. Nah, nanti jawaban masing-masing kelompok bisa diunggah di aplikasi Trello pada list yang sudah saya buatkan. Semuanya sudah mengunggah ke Trello ya? Apakah ada kesulitan di dalam mengunggahnya? Ini harus bisa karena kita berhadapan dengan kemajuan teknologi, jadi kita harus bisa. Kalau nggak bisa ya tetap berusaha untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 4. Pertanyaan pertama. Pada soal nomor 1, di sebuah rak buku terdapat 5 novel berbeda. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat jika semua novel tersebut disusun berderet dari kiri ke kanan? Tuliskan langkah penyelesaianmu. Dari soal nomor 1 ini, dia ini menggunakan jenis permutasi yang terdiri dari n elemen saja. Makanya dari rumus ini hanya P buka kurung 6, n, tutup kurung faktorial. Jadi karena dia cuma ada 5n, berarti 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi ada 120 susunan yang berbeda. Ya, sebentar. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Ya, silakan. Emil. Jadi jawaban nomor 1, kenapa tidak menggunakan rumus umum permutasi tapi menggunakan n,
Sudah. Sudah? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Emil. Jadi tadi yang pertama sudah saya jelaskan bahwa dari soal nomor 1 ini dia termasuk dalam jenis permutasi yang terdiri dari n elemen saja. Tapi berdasarkan yang saya research, yang saya cari, ini rumusnya itu tetap dari adaptasi rumus permutasi yang umum, yaitu yang terdiri dari n elemen dan juga r elemen. Berhubung dia ini tidak ada yang diketahui, berarti nanti kalau secara penjabarannya itu kan n faktorial dibagi n dikurangi n faktorial. Nanti hasilnya jadi 0 faktorial yang di pembagiannya. Makanya kita hanya pakai yang atas saja, karena kan yang diketahui juga hanya n elemen saja, tidak ada r-nya gitu. Oke. Sudah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Baik, saya berikan penegasan bahwa untuk n faktorial ya, jadi yang dimaksud dengan kelompok 1 tadi bahwa untuk permutasi n elemen itu kejadiannya adalah dari n item dari n objek. Kemudian objeknya adalah jumlahnya 4, berarti kita ambil 4 faktorial. Sebenarnya kan dibagi dengan 4 dikurangi 4. 4 dikurangi 4 itu adalah 0. 0 faktorial adalah 1, sehingga tinggal n faktorial dibagi 1 sama dengan n faktorial, sehingga tinggal 4 faktorial. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Saya dilanjut untuk nomor 2. Sebuah toko roti memiliki 8 jenis roti berbeda. Seorang pelanggan ingin membeli 3 jenis roti dan mentahannya secara berurutan dalam kotak hadiah. Berapa banyak cara perbedaan pelanggan tersebut dapat memilih dan menyusun 3 roti itu? Tuliskan penjelasanmu. Oke, baik. Jawaban nomor 2 ini dia termasuk dalam jenis permutasi yang terdiri dari n elemen dan juga r elemen. Di sini kita pakai rumusan permutasi yang umum, di mana n sama dengan 8 dan r sama dengan 3. Maka 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial, sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5. Karena ada angka yang sama, dia bisa dicoret 5 dan juga 5, maka sisanya hanya 8 kali 7 kali 6. Jadi hasilnya adalah 336. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Gak ada? Bisa lanjut untuk soal selanjutnya. Baik, untuk soal nomor 3, sebuah kode dibuat dari angka-angka kata himpunan berikut: 1, 1, 1, 2, 2, 3. Total 6 angka, dengan angka 1 muncul 3 kali dan angka 2 muncul 2 kali. Berapa banyak kode berbeda yang dapat dibuat dengan menggunakan semua angka tersebut? Jelaskan alasan dan perhitungannya. Oke, jawaban dari soal nomor 3 ini adalah diketahui ada total 6 angka dan angka 1 muncul sebanyak 3 kali, kemudian angka 2 muncul sebanyak 2 kali, serta angka 3 muncul sebanyak 1 kali. Nah, soal nomor 3 ini termasuk dalam jenis permutasi sejenis, di mana perumusannya adalah n faktorial dibagi a faktorial dikali b faktorial. Jikalau kita lihat dari hasil yang diketahui tadi, yang bernilai A adalah nilai 1, berarti A-nya sama dengan 3 karena angka 1 muncul sebanyak 3 kali. Kemudian yang B itu yang angka 2, jadi nilainya 2 karena angka 2 juga muncul sebanyak 2 kali. Maka n faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Penjabarannya adalah 6 dikali 5 dikali 4 dan dikali 3 dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Karena di situ ada yang bisa dibagi atau dicoret, angka 3 faktorial dicoret dengan angka 3 dan angka 2 faktorial dicoret dengan angka 4. Jadi angka 4-nya jadi bersisa 2. Maka 6 kali 5 dikali 2 hasilnya adalah 60. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya ingin menegaskan lagi untuk perkalian dan pembagian itu maksudnya dicoret itu bukan dicoret ya, tapi misalkan 4 dibagi 2 itu 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi misalnya
2 dibagi 2 habis bagi hasilnya 1. Jadi nggak dicoret, maksudnya itu habis bagi gitu ya. Jadi untuk kalian harus bisa memahami, bukan berarti dalam arti dicoret ya. Dicoret gimana ya, itu maksudnya adalah habis bagi gitu. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, lanjut untuk soal nomor 4. Lanjut yang terakhir soal nomor 4. Terdapat 6 siswa yang akan duduk mengelilingi meja bundar dalam susunan melingkar. Posisi yang dianggap sama jika hanya diputar dihitung sebagai satu susunan. Berapa banyak susunan tempat duduk berbeda yang dapat dibuat? Jelaskan rumus permutasi siklis yang kamu gunakan. Oke, jawaban dari soal nomor 4 tadi sudah ditegaskan bahwasanya ini menggunakan permutasi siklis. Nah, rumus dari permutasi siklis ini adalah N dikurangi 1 faktorial dengan jumlah N adalah 6. Maka 6 dikurangi 1 faktorial hasilnya adalah 5 faktorial. 5 faktorial terdiri dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 120. Ya, ada yang memberikan tanggapan? Gak ada? Kalau nggak ada, terima kasih untuk kelompok 1 dan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya adalah bisa mengisi link atau kartu di Trello. Isinya apa, Bu? Kartu yang pertama adalah isinya dari pembelajaran hari ini itu apa saja yang kalian pahami. Kemudian list yang kedua, hal apa yang belum dipahami. Kartu yang ketiga adalah dari pembelajaran berkelompok, berkolaborasi ini, apa yang kalian dapatkan dari teman. Jadi masing-masing kelompok bisa menuliskan jawabannya di kartu Trello. Silakan. Bisa membuka? Bisa. Jadi ditulis saja singkat-singkat, gak usah banyak-banyak. Ini sudah mulai diisi oleh teman kalian. Sudah? Jadi saya ambil untuk les yang nomor 2, karena untuk nomor 1 itu kan kalian, saya sudah paham ini Bu, yang ini ya. Saya kira nggak ada masalah. Kemudian nomor 3 juga hanya dari hasil diskusi, yang jelas adalah dari kelompok dengan berkelompok itu kalian harus bisa mendapatkan, misalkan kalau nggak ngerti bisa tanya dengan anggota kelompoknya dan anggota kelompok bisa menjelaskan. Tapi untuk yang nomor 2 itu hal yang belum dipahami, itu sudah ada, terkadang bingung membedakan pada soal. Nah, supaya nggak bingung, jadi dipahami bagaimana contohnya soal-soal permutasi dari N item, dari N objek. Itu biasanya rata-rata hanya ada objeknya satu aja. Misalkan tadi misalnya ada 4 kursi, kemudian diduduki atau mungkin ada berapa cara bisa diduduki oleh seseorang, gitu aja ya. Jadi ada 4 kursi, kemudian ada berapa cara yang bisa diduduki oleh seseorang. Itu hanya ada tunggal, ada satu aja, berarti itu kita pakai rumus dari N item, dari N objek. Jadi caranya hanya karena tadi ada 4, berarti 4 faktorial. Tetapi kalau dari itemnya R item dari N jenis itu ada 2 ya. Katakanlah misalnya dalam kepengurusan ada ketua, wakil ketua, bendara, kemudian sekretaris. Kemudian ada 8 anggota yang ingin mencalonkan. Nah, itu sudah jelas cirinya dari menggunakan permutasi R item dan dari N objek. Jadi 8 faktorial dibagi dengan berapa R-nya? R-nya adalah 4 faktorial dikali dalam kurung 8 dikurangi 4 faktorial. Jadi itu dihitung. Itu ya. Jadi bedanya yang pertama dan kedua. Sekarang untuk yang sejenis itu ada misalkan dalam huruf matematika, jumlah hurufnya berapa? Kan bisa dihitung. Nah,
Sekarang huruf apa? Ada yang kembar enggak? Nah, kan jenis misalnya A ada berapa, M ada berapa, sehingga itu menentukan bagaimana cara menyelesaikan permutasi dengan objek yang jadi harus bisa membedakan. Kemudian bagaimana permutasi siklis, Bu, ya? Permutasi melingkar. Jadi misalnya dalam sebuah meja bundar diisi dengan 5 orang, ya. Jadi mau untuk menghitung berapa banyaknya, kira-kira apa? Ya, misalkan ada 5 kursi melingkar akan diduduki dengan berapa? Contohnya untuk yang permutasi siklis tadi, yang contoh semacam 4 tadi, nomor 4 kursi. Nah, itu kan melingkar. Kalau ada kata melingkar, jelas itu menggunakan permutasi siklis. Jadi rumusnya P sama dengan N-1 dalam kurung faktor. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tugas kalian lagi adalah menuliskan kesimpulan di kartu Trello. Ya. Jadi menuliskan kesimpulan di kartu Trello. Ya. Nah. Atau dibaca, Bozi, untuk kesimpulannya itu. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan materi permutasi. Permutasi adalah susunan objek dengan memperlihatkan urutan sehingga perubahan posisi menghasilkan susunan yang berbeda. Permutasi digunakan untuk menghitung banyaknya susunan yang mungkin dari suatu objek. Ya, itu. Dari soal nomor 1 bisa dibacakan nomor 1 untuk soal KPD-nya. Yang menjawab nomor 1 tadi siapa? Silakan dibaca. Yang menuliskan nomor 1 tadi. LKPD-nya tadi. Ya, soalnya diwaca sih. Atau ini. Di perpustakaan terdapat 5 buku cerita berbeda yang akan disusun terbajar pada satu rak kecil. Petugas ingin mencoba semua susunan yang mungkin untuk melihat tampilan terbaik. Berapa banyak urutan penyusunan buku yang dapat dibuat? Tuliskan alasanmu. Ya. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Berarti yaitu 5 faktorial. Jadi 5 faktorial silakan dikerjakan sendiri. Kita berikan aplaus untuk jawaban dari yang menjawab. Kemudian lanjut untuk soal kuis yang kedua. Ya. Tadi yang jawab siapa? Ya. Silakan Mbak, dijawab, dibaca soalnya. LKPD-nya. Kemudian untuk selanjutnya, karena dari saya ingin mempertegas kembali, yang pertama dari materi permutasi tadi kalian harus mengerti pengertian dari permutasi. Kemudian jenis-jenis daripada permutasi sudah saya jabarkan tadi. Kemudian bagaimana contoh-contoh soal di dalam menyelesaikan permutasi dengan menggunakan ada 4 rumus berarti ya. Jadi ada 4 rumus dari N item dari N objek, R item dari N objek, kemudian ada permutasi objek yang sejenis, ada siklis. Kemudian bagaimana aplikasinya, jadi kalian diharapkan bisa mengembangkan, memperluas dari materi permutasi tadi untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang dari awal sampai akhir kalian bisa membuat pendapat, di mana pendapat itu kalian tuliskan di
kartu Trello-nya. Silakan. Jadi waktu 2 menit membuat pendapat dari pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran connecting, organizing, reflecting, dan extending dengan menggunakan media ICT, Google, dan Trello. Apa yang membuat kalian terkesan atau bagaimana? Silakan dituliskan pendapatnya di kartu Trello. Sudah? Ya. Kita buka kembali untuk pendapat yang sudah ditautkan di kartu Trello-nya. Ini sudah ada mungkin. Ya. Bisa dibacakan mewakili salah satu dari kelompok. Gantian ya, yang sudah, yang belum. Pak Agustina, silakan dibaca. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa menggunakan hal baru yang mempelajari berbasis IT lewat Google dan Trello. Kemudian saya juga mengetahui ada beberapa jenis dari reputasi serta bisa diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Ya, demikian pendapat teman kalian. Ternyata dari kegiatan pembelajaran hari ini sangat berarti karena ada perkembangan pembelajaran baru terkait dengan perkembangan teknologi, yaitu aplikasi Google dan aplikasi Trello. Di sini yang lebih utama, sekali lagi kalian bisa mengembangkan secara leluasa, ya, memperluas bagaimana konsep-konsep daripada permutasi itu bisa dikembangkan di dalam memanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Untuk selanjutnya, ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kalian ada tugas mandiri di LKPD, ya, yang di halaman paling akhir itu, yang nantinya bisa dikerjakan di rumah, kemudian bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada karena waktunya sudah habis, maka marilah pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.